warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan antaqiyana biya syarafin nakhaf wa nahdar. Harta mukarmin wal mudarramin, para kiai, para ajinan, para jamaah pengajian bulanan Geraha Lajis Merdeka dan Mandan Kajusolah Merdeka, Wabilusus Alfi Rubahan, Pak Kibul Rasid, Kang Hasan Safin, dan juga Pak Haji Med, dan seluruh jamaah yang sudah bisa satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi umatnya yang senantiasa taat kepada Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita semuanya dipertemukan kembali di malam Ahad, malam 28 April 2024 ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kita mulai, saya atas nama pribadi dan juga pengelola daripada Geraha Lajis Merdeka ini mengucapkan minal aidin wal faidin wal makbulin, kullu amin wa nahnu bil khair, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, amin. Yang selanjutnya akan diawali dengan tawasul oleh beliau Kiai Abdul Rasid, dan lanjut dengan pembacaan kitab Takadul Arus yang akan dibacakan oleh beliau Adina Kiram Kiai Haji Hasan Taufik. Waktu dan tempat kepada Al-Mukarram Kiai Abdul Rasid, disilakan. Allahumma sholli fina wa lam sallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadal Fatihah hadratik. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabil badri al-kubra minal muhajirin Allahumma sholli fina wa lam sallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa jami'il anbiya wal mursalin wa malaikatu sultan Abdul Qadir al-Jilani qaddasahu wa sadaqa Syekh Junaid al-Baghdadi, Syekh Ahmad Bashar, Syekh Muhammad bin Said Wasabi alaihi wasallam wa jami'a awli ta'ala sallallahu. Allahumma sholli fina wa lam sallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaddina wa jaddati Allahumma ighfir lana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ngaji, marilah kita kirim hadirah awalan di nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma ila hadrati khulafar rasyidin al-arba'ah sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, wa ila hadrati malaikatil muqarrabin
وجميع حضرة ملائكة حملة العرش خصوصا لا حضرة القطب الرباني والغوث الصمداني شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وحضرة الشيخ حسن الشاذلي وأصوله وفروعه ومشايخه وحضرة جميع أولياء تعالى في نusantara حضرة أولياء تعالى التسي بجاوة حضرة أولياء تعالى المقيم في هذه القرية خصوصا لحضرة مؤلف هذا الكتاب كتاب تاج العروس للشيخ عطاء السكندري المالك الشاذلي قدس الله روحه العزيز ووصوله وفروعه ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا عماتنا وخالنا وخالتنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا جميعا ثم إلى حضرة من جمع وحضر وتعلم في هذا المكان ووصولهم وفروعهم وإلى أرواح المسلمين من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا شاء لله لهم ولهن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pak Sahabat Abdul Rasid, Pak Yai Zainal, Pak Haji Mehmet, sahabat sedaya yang hadir pada pengajian rutinan bulanan pada malam hari ini, malam Ahad. Sebelumnya izinkan saya secara pribadi dan keluarga memohon maaf lahir dan batin karena ini masih suasana lebaran, masih suasana Syawal. Ya, semoga amal ibadah yang kita laksanakan kemarin pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kelak menjadi hujjah pada hari kiamat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thariqah taubat ya. Thariqatut taubati. Betul. Ya, betul. Benar. Mudah ya. Ahlan. Mangga. Kasih yang sebelah sini ya. Biasa kan ini kan? Di luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Thariqut taubati utawi kikuba nerangkan tentang cara tobat atau ya, cara atau thariqah, jalan atau metode orang untuk bisa tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Iklam ketahuilah, ya hadza wahai ini orang, ya khitabnya ke kita semua yang dituju. Iyyaka takutlah kalian wal maksiyata ing maksiat. Faqad takunu maka terkadang ada opo maksiat iku sababan menjadi sebab litawak kufir rizki marang off-nya. Off itu berhenti, ada off ada on. Tawakufnya rizki
marang off-nya rizki, tawakufnya rizki, marang berhentinya rizki. Meskipun begitu fatlub ya, ulah capek ya. Maka carilah siro minallahi saking Gusti Allah at-taubata ing taubat. Fa in kubilat mongko lamun ditampi diterima apa tobat, wa illa dan jikalau tidak kubilat tidak diterima, fas tagis maka mintalah sira au billahi ing Allah, wakul lan berdoalah sira atau katakanlah sira Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana duh Tuhan orang sedaya, zalamna telah berbuat zalim, berbuat aniaya sapa orang sedaya, anfusana ing diri orang sedaya, wa illam taghfir dan jikalau tidak memberikan ampunan Tuhan lana kepada orang sedaya, wa tarhamna dan tidak mengasihi sayangi Tuhan ing orang sedaya, lanakunanna maka pasti bakal ada sungguhan sapa orang sedaya jadi iku minal khosirina setengah sangking wong kang padha merugi kabeh. Jadi maksudnya kita ini disuruh sadar, disuruh ingat oleh Hadratus Syekh atau Ila As-Sakandari bahwa maksiat itu juga bisa menjadikan sebab, meskipun bukan sebab utama, mandeknya rizki, off-nya rizki, seretnya rizki. Meskipun pemicunya banyak, termasuk malas-malasan juga menjadikan tawakufir rizki itu jelas itu, dohirot, ketinggal sekali. Ya. Nah ini adalah merupakan apa? Perintah bahwa sebenarnya kadangkala kita ini keluh kesah. Kita ini ternyata kalau dievaluasi ya enggak maksiat-maksiatin. Sholat duha jalan, puasa Senin Kemis jalan, ternyata angger ya tukang becak. Apa yang salah? Katanya maksiat menjadi salah satu pemicu rizki menjadi seret. Ternyata konsep kita, pemahaman kita tentang rizki itu harus diluruskan. Bahwa rizki selama ini itu dipahami hanya harta benda, hanya money, hanya duit, mafi fulus mangfus. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki tidak hanya materi saja. Justru yang imateri ini yang kadangkala kita ini kurang bisa bersyukur. Kalau sudut pandang kita semacam itu, berarti Anda ini ketika melaksanakan sholat, puasa, amalan-amalan taat yang lain pasti ada ganjalan di dalam hati. Oleh karena itu para bapak yang saya hormati dan saya banggakan, mangga kita rubah pandangan kita terhadap rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan rizki tidak pandang bulu, bahkan kasih sayangnya pun juga menjangkau oleh orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Kita lihat ternyata orang-orang Cina sukses semua, padahal tidak muslim. Sementara orang muslim miskin-miskin, bodoh-bodoh. Nah ini pandangan yang demikian ini adalah merupakan salah. Bisa jadi non-muslim, orang durhaka, berbuat maksiat, diberi kemudahan, diberi keindahan di dunia ini,
itu bisa jadi istidrat. Istidrat itu artinya ya kayak aji mumpung, diuji. Ya, apakah dia menjadi orang yang bersyukur atau tidak? Karena kenikmatan itu banyak, rezeki itu banyak. Salah satunya kita bisa hadir di sini itu adalah merupakan rezeki. Berapa orang-orang yang hanya pendapatannya pas-pasan, makan di jalan enak, di sawah enak, beda dengan orang yang rezekinya miliaran. Mesti kagok makan di sawah nggak enak. Ini kan mengurangi kenikmatan. Nah, itu juga merupakan rezeki yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudut pandang kita di dalam melihat rezeki harus dirubah. Oleh karena itu para bapak, para ibu, jangan bosan-bosan selalu minta kepada Allah meskipun kita ini larut atau jatuh di dalam kemaksiatan. Fadlu billah ya, atau batal. Jikalau kok belum diterima, ya ulah putus asa. Ya. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Fastaghith billah, sambil berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doanya Abuna Adam alaihi salam ketika beliau terusir dari surga. Ya, gara-gara iblis laknatullah alaih. Ya, iblis itu masya Allah dengan aktingnya yang luar biasa, ya, mencari informasi sana sini, ternyata Adam itu tidak boleh makan buah khuldi. Oh, akhirnya iblis datang dengan muka yang agak sedih, lesu, lemes, ya kayak kita mungkin kalau lagi puasa. Iblis tumben, kok kalian kelihatan lesu? Ya Adam, saya itu mendengar informasi bahwa katanya engkau tidak abadi di surga ini. Oleh karena itu kamu tidak boleh makan buah khuldi ini. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakunanna minal khasirin. Kata Allah itu bohong. Sebenarnya Allah itu enggak menginginkan kalau kamu makan buah khuldi itu kamu akan abadi. Kalau nggak makan, kamu akan terusir. Oleh karena itu, biar kamu abadi, makan itu hadis saja. Bener iblis, bener. Inilah uridu illal islah. Saya tidak menginginkan kecuali kamu itu biar baik. Waqo sama huma lahuma, waqo sama huma ini lakuma minan nasihin. Sampai sumpah-sumpah. Kalau kita ini ada orang sumpah kan kita sudah percaya. Ternyata sumpah itu kedok untuk menutupi jahatnya iblis di depan Nabi Adam alaihi salam. Udah sumpah kan kita ya, udah percaya diri. Pak Haji Rosid bener nih, sumpah demi Allah kan saya nggak melakukan, masa saya mau maksa. Sudah billahi wallahi tallahi, ya kita taslim menerima. Ternyata itu dibuat alasan agar supaya iblis bisa menyerumuskan apa itu namanya Abuna Adam alaihi salam. Akhirnya dimakan ya, tidak lama kemudian. Iya, waqo sama huma itu kan ada di surat Al-Baqarah. Inilah kuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku kepada ente Adam dan Bu Hawa laminan nasihin, ngasih nasihat kok. Jadi kepakai kosam, waqo sama huma, demi Allah ada. Ya tapi kalau orang begitu ya kita kan menyerah. Akhirnya apa? Nabi Adam beserta ibunda Hawa terusir dari surga. Ada salah satu riwayat yang memberikan informasi kepada kita, selama kurang lebih 40 tahun Nabi Adam alaihissalam istighfar Rabbana dzalamna anfusana. Bahkan kalau kita di Rojabihan itu, di Muharram itu, pas nepatin tanggal 10 Muharram itulah
doanya Nabi Adam Rabbana Zolamna ini diijabah oleh Allah. Bahkan kasus-kasus semua nabi-nabi besar itu makbulnya, ijabahnya juga pada tanggal 10 Asyura. Ya. Beresnya di situ ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yunus. Ya. Hampir semua nabi mempunyai sejarah dengan angka 10 Muharram. Nah, kita kan sudah punya sejarah kemarin. Tanggal 27 Ramadan Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya kita ini umat Muhammad, Masya Allah para bapak, mempunyai waktu-waktu istijabah yang luar biasa sekali. Di dalam bulan kita ada namanya bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadar. Di setiap hari Minggu kita juga ada namanya hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Bahkan setiap hari ini juga ada malam istijabah. Ada sebuah hadis qudsi ya kalau nggak salah, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin khina yabqa thuluthul lail al-akhir yaqul man yad'uni fa astajiba lahu wa man sa'alani fa a'taitahu wa man yastaghfiruni fa astaghfirulah, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam turun ke sama'id dunya. Waktunya khina yabqa thuluthul lail al-akhir, sepertiga malam. Ya, sepertiga malam itu biasanya waktu sahur. Antara jam 2 sampai ke tadi subuh. Ya, imsak. Ya, imsak. Itu waktu istijabah para bapak, para bapak ya. Yang zilu ila sama itu kulla lailatin, setiap malam. Setiap malam, bukan mingguan, bukan bulanan, bukan sebelum Muharram. Ini momen-momen ini harus kita gunakan. Ini hadis qudsi. Kata Allah, barang siapa yad'uni fastajibalah. Ada orang yang berdoa, saya ijabah. Ada orang yang meminta, akan saya kasih. Orang yang minta hampura, saya ampuni. Fa'astaghfirullah. Ternyata kan tidak. Kalau kita bangun, kemarin alhamdulillah ramai karena malam sahur. Dan mestinya setelah kita ini digodok selama 1 bulan ya, amalia-amalinya harus kita teruskan. Ya paling kalau sudah usia 40 tahun ke luhur itu biasanya nggak bakal kuat kalau kita tidur 8, 10, 11 malam. Jam 2 atau jam 3 nggak bangun, pasti bangun kebanyakan. Tapi cuma buang air kecil saja. Atau nggak buang air kecil, biasanya mengincingi. Wah ini kacau. Padahal ini peringatan para bapak, para ibu ya. Sudah dikasih usia yang lebih ya, ternyata momen itu tidak kita pakai. Masya Allah. Para bapak yang saya hormati dan saya banggakan. Terusnya wala takun, dan jangan ada ojo ono sopo siro, janganlah ente itu menjadi iku kaman seperti orang ata kang datang alaihi ing atase man opo arbauna 40 apane sanatan tahun, usia 40 tahun. Walam takro yakro, walam yakro, dan belum pernah mengetuk dodok pintu sokoman baballah ing pintune Allah kotu sama sekali babar blas. Usia kita ini ya maaf, usia 40 tahun ke atas ya. Saya malah sudah lebih Kang Zena, sama 75. Kang Zena 74, ya hampir sama. Jadi kita ini sudah usia kepala opat, belum pernah nangis. Nah,
Ini aneh, kata Imam Syata'ila As-Sakandari. Qattu tidak pernah dodok pintu Allah. Makanya Abi tadi katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam turun ke langit bumi ini, yaitu pada waktu sepertiga akhir. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ya antara tabu dua, kata Kang Jirosi, sampai waktu imsak. Ulah qadil hajat ngumpul dan sempatkan 2 rakaat. Saya ngomong begini biar semangat, tidak hanya kencing saja. Tapi Kang gini Kang, Atau mengencing ya. Kang, umpamanya kita bangun jam 2, Iya. udah sholat, ngantuk tidur lagi. Niyos, sawios. Sambil sholat dulu. Iya. Subuhnya ketinggalan. Ya itu jangan ngejar sunnah meninggalkan wajib ya jangan. Ya. Tapi harus punya azm ya, punya azm yang kuat, apalagi zaman era sekarang ini kan jam banyak. Banyak. Insya Allah kalau seandainya apa itu namanya orang kebablasan tidur itu ya naudzubillah saja. Ya. Karena nggak mungkin ya. Era sekarang ini benten sarang zaman kapungkur, bagaimana susahnya kita mencari fasilitas untuk alat penggugah. Kalau sekarang insya Allah ya, HP, jam dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai usia kita ini sudah 40 tahun, kata Imam Syata'illah, walam yaqra batallahi qattu, sama sekali. Ya, makanya saya ingat zaman dulu itu ketika saya mau berangkat mondok sama Mbak Haji Yazid, kakek saya, Mbah pamit saya mau berangkat ke Sarang. Nah, tak kasih uang bekal 100. 100 itu apa? Ternyata ya perutnya bisa, harus kuat tirakat, matanya ditus 100 itu. Ya, artinya sing sregep tirakat nek malam nangis minta ke Allah biar cepet kebutuh hatinya dapat ilmu manfaat barokah. Orang tua begitu filosofinya, ya udah saya kasih bekal 100, tak tungguinnya nggak keluar. Ternyata filosofinya begitu. Ya, ini pengingat para bapak bahwa angka 40 ini adalah merupakan angka yang misteri. Bahkan di Al-Quran di surat Al-Ahqaf kalau nggak salah ya ayat 15, di situ disebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa aslaha li fi dzurriyyati. Ya nanti dikoreksi ya itu. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kalau kita sudah usia 40 tahun para bapak, para ibu, para mufassir, perbanyaklah doa Rabbi inni auza'tu an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo. Ya. Itu ya al-ayat. Perbanyak baca doa itu. Saya nggak tahu, mungkin bapak-bapak bacanya sudah nggak kehitung. Ya, di surat Al-Ahqaf para bapak nanti bisa dilihat ayat 15, maka surat itu diperbanyak dibaca. Ya, itu untuk usia angkat 40 tahun ke atas. Ya, surat Al-Ahqaf. Bahkan Imam Qayyim Al-Jauzi membuat periodisasi tentang angka 40, akhirnya dibuat kategorisasi. Pertama namanya Sinul Aulad. Sinul Aulad itu mulai zaman anak lahir sampai usia balik, itu namanya aulad. Nanti kalau sudah gede disebut syabab. Syabab itu berarti sinul bulugh ila sinni arba'ina sana, tahun balik sampai tahun 40. Kemudian
Uhul itu arba'ina sanah ila sittina sanah. Uhul 40 tahun sampai 60 tahun. Saya nggak tahu Pak Haji Rosi termasuk suyuh atau uhul. 60 tahun berarti sudah suyuh. Ya suyuh. Kalau suyuh itu sittina sanah 60 ila ma ba'daha. Sampai nggak tahu angka berapa itu sudah suyuh terus. 100 juga suyuh saya. Ya, ini apa namanya periodisasi yang diberikan oleh Imam Ibnu Jauzi terkait dengan angka misteri 40 itu tadi. Makanya kita itu sudah ngeri-ngeri sedap kan. Tapi Kang Haji Rosi ini suyuh sudah lewatin angka Rasulullah. Rasul itu kan 63. Udah aman itu. Yang getar-getar ini yang di bawahnya ini nyampe itu. Insya Allah panjang barokah. Amin. Nah, bahkan para bapak, para hadirin semua, ketika usia 40 itu, kata Muhammad bin Ali bin Husain di dalam Raudhatul Uqala disebutkan bahwa bagi usia yang sudah sampai 40 ada panggilan dari langit. Wih, ajalmu sudah dekat. Kamu ini sudah persiapan apa? Bekal kita yang persiapkan apa? Memang para hadirin bahwa usia 40 itu adalah usia matang, usia produktif. Doyan-doyannya makan angka 40 Pak. Enak-enaknya makan 40. Enak-enaknya kawin juga 40. Saya karena nanti semakin ke atas itu semakin berkurang apa? Ya Allah. Jadi apa wala takun kaman ata alaihi arba'una sanah walam yaqra baballahi qattu. Qala al-Malif rahimahullah ta'ala. Mana tadi? Wa aktsaru ma yukhafu 'alaika su'ul khatimah wal 'iyadu billahi ta'ala. Wa aktsaru ma utawi lebih banyak-banyaknya sesuatu yukhafu kang den khawatirken apa ma alaika bagi ente iku su'ul khatimah, jeleknya pungkasan hidup, jeleknya penutup hidup, jeleknya akhir hayat. Wal iyadu ta minta perlindungan iku billahi ta'ala kelawan Allah Subhanahu wa taala. Kunaon sebabnya? Bisa babi itfa'i jamrotil iman, kelawan sebab padamnya bara iman. Bisa wadil isyani, kelawan sebab hitamnya maksiat. Wahia utawi yang namanya hitamnya maksiat, sawadul isyan iku adzambu dosa, ala dzambi di atas dosa, berarti dosanya menumpuk-numpuk. Hatta yaswadda, sehingga yento menjadi hitam opo al-qalbu hati, min ghairi taubatin, saking tanpa tobat. Artinya hal yang paling kita takutkan bagi kita semua ini adalah su'ul khotimah. Nah, ini yang paling kita ngerikan, karena itu menjadi kata kunci kita menjadi bahagia atau celaka di akhirat kelak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, orang mati itu kumaha kebiasaan kita. Oleh karena itu, kalau kita ini nggak bisa ngomong bagus, fal yasmut khairan, lias cicing wae. Nah, sayangnya begitu. Kalau mau ngomong, ngomonglah yang bagus, agar ketika kita hadir ke hadapan Allah nanti, di akhir hayat kita nanti, mulut yang keluar, lafal yang keluar adalah untaian kata-kata yang indah, yang bagus. Termasuk yang kita inginkan adalah kalimat La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimatul haqqi alaiha nahya. Kalimat yang hak. Dengan kalimat itu kita hidup, kita ada. Wa ilaiha namut, dengan kalimat itu pula kita pengen meninggalkan alam dunia ini. Ya. Wa biha naba'atsu, dengan kalimat itu pula kita pengen bangkit di padang mahsyar nanti. Karena itu penentu para bapak, para ibu. Dan ini yang kita khawatirkan. Tidak ada gunanya kita hidup mempunyai jabatan, pangkat yang begitu tinggi, harta yang berkelimat, tapi kalau matinya su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Ini adalah sesuatu yang membahayakan. Kenapa hati itu menjadi hitam? Ada lagu dari Sunan Bonang, Tombo Ati. Nah, itu luar biasa. Sering kita itu dengar lagunya tapi nggak pernah melakukan. Bahkan dinyanyikan dengan indah oleh Opik. Tombo ati iku limo sawernané, kaping pisan maca Al-Qur'an lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa nglakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Jadi ini luar biasa. Pada tahun 1425 kalau nggak salah, Maulana Makhdum Ibrahim dilahirkan. Beliau adalah putra dari Raden Patah Sunan Ampel, Surabaya. Raden Patah ini adalah putranya Syekh Jamaluddin Al-Kubro. Syekh Ibrahim putranya Syekh Jumadil Kudo Samarkandi. Aslinya adalah orang Samarkand, Bukhara. Jadi Bukhara ini Masya Allah suatu negara yang banyak melahirkan orang-orang brilian. Termasuk salah satunya adalah Imam Bukhari. Beliau menugaskan putranya agar berdakwah ke Asia. Sampai di Campa kawin sama putri Ratu Campa. Nah, namanya Raden Wulandari atau siapa? Adiknya Condrowulan. Ini istrinya Raden Ibrahim Jamaluddin Asmorokondi. Adiknya Condrowulan ini dikawin sama Prabu Brawijaya V, Raja Kerajaan Majapahit. Ya, Raden Patah ini berarti ponakan. Nah iya, kalau lihat silsilah ini, jadi semua wali-wali Songo itu sebenarnya masih ada hubungan nasab. Jadi Tombo Ati itu digubah oleh Sunan Bonang Maulana Malik Ibrahim. Makanya Neng Umi lagunya kan enak banget. Iya. Masya Allah. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, termasuk Sunan Bonang Maulana Makhdum Ibrahim yang terkenal dengan musisi gamelan, yang memperkenalkan Ningnong Ningkung, yang ada pengalan Bonang. Iya, Bonang. Ini para bapak ya, kalau kita resapi ya, cuman hanya dilakukan saja semua pada hafal, apalagi dipopulerkan oleh Opik ya, enak sekali. Lir 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 la 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 Tombo Ati.
Enak. Ya iya. Musik Arab Masya Allah. Jadi ayo kita ingat-ingat ya, agar hati kita ini tidak menjadi hitam tombol hati. Yang pertama baca Al-Quran beserta maknanya. Ya, terus gak usah banyak-banyak lah. Yasin, itu sudah pahalanya banyak bacanya. Ada sebuah hadis, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqul alif lam mim harfun walakin aqul alif harfun walam harfun wa mimun harfun. Yang maksudnya barang siapa mau membaca satu huruf dari kitab Allah, dia mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu nilainya asyru hasanah. Saya tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif lam mim itu alif satu huruf, lam dua huruf, mim tiga huruf, berarti 10 kali 30 kebaikan. Diulang-ulang aja coba cengeng ya. Gampang. Yasin, shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya alif, ba, ta, kepala juga ya. Itu karena belum murokkab. Katanya kan sekarang itu harus walafzul murakkabul mufidu bil wati. Adapun awailis suar, awal-awal surat itu kan termasuk mim mafatihil ghaib la ya'lamuha illallah. Awal-awal surat kayak Yasin itu kan misteri, hanya Allah. Oleh karena itu yang membaca itu dapat pahala karena sudah murakkab, mufid dan lain sebagainya. Adapun kita masih goblok ya salah kita. Makanya harus baca kitab Mafatihul Ghaib biar tahu paling tidak makna-makna yang perlu takwil. Awailis surat kayak alif lam mim nun yasin dan lain sebagainya. Hadisnya ini sahihun hasanun sahihun. Ini luar biasa sekali. Ya. Ini kita harus urip-urip kembali, mengingat kembali dawuhnya Sunan Bonang di dalam lagu tembangnya Tombo Ati itu tadi. Bukan hanya membaca para bapak, kalau bisa memang kita sandingkanlah terjemahannya. Kalau zaman dahulu barangkali sesat, ayeuna teh Quran terjemah banyak sekali. Bahkan para bapak, para ibu, para bapak semua yang saya hormati, sekarang itu jadi tren. Ya. Oh apa-apa itu kalau akan nikah itu mbahnya pengen Al-Quran saja. Ya. Al-Qurannya nggak pernah dibuka-buka, anaknya buahnya yang dibuka istrinya, Pak. Al-Qurannya jadi pajangan. Ini jadi ngetren, tapi ya Masya Allah ya bagus. Maksudnya ini maharnya tren Al-Quran nggak pernah dibuka. Yang dibuka yang menerima Al-Quran. Apa ini? Padahal bukan hanya dibuka para bapaknya, harus dipahami supaya hati kita ini bersih. Kata Kanjeng Sunan Bonang. Ini kan baca Al-Quran angen-angen lan maknanya, dengan maknanya. Bahkan lebih daripada itu kalau kita lihat di hadis-hadis itu banyak ya. Mangqara Al-Quran syafi'un li ashabi. Mangqara Al-Quran fa huwa syafi'un li ashabi. Al-Quran itu nanti juga akan menjadi penyafaat kita. Bahkan nanti kita di kuburan yang nongkrongin, yang ngawanin kita ini ya Al-Quran. Tapi Masya Allah ya para bapak abotnya. Saya nggak tahu apakah kawan-kawan semua ini sergap atau saya yang belit. Ya belit itu hanya males, senang buka NWA tapi tarak baca Al-Quran. Ya, ini kan berbalik arah. Padahal ya nggak abot. Buka WA kuat 2 jam. Kuat, bahkan malah lebih apalagi kalau lagi chatting itu Masya Allah. 5 menit udah peluntiran. Ya. Yang berikutnya kata siapa Kanjeng Sunan itu selain baca Al-Quran itu sholat malam. Ya. Sholat malam tadi
Ya, sepertiga malam paling tidak harus kita intensifkan, terutama untuk saudara-saudaraku yang sudah kepala 4 ke atas. Ya, bukan nakut-nakutin, tapi bisa menyampaikan saja ya, apa yang ada di dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Ahqaf tadi. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga membuat kategorisasi tentang angka 40. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Iya kan. Iyyaka takutlah sira antatahawana ing yento menyepelekan sira, menganggap remeh sira fi a'malika ing dalam pira-pira amal perbuatan sira wa takhtaro lan yento milih sira at-thayyibati ing pira-pira yang enak-enak limarkhodika untuk toiletmu. Jadi kalau kita makan doyanya yang enak-enak, padahal larinya ke WC ujung-ujungnya. Capek deh. Menuin WC duit sabar miliar, masuk ke WC. Ini urusan menu ini. Menuin limarkhodika untuk WC-mu, toiletmu. Wahdar lan takutlah sira nafsaka ing diri sira. Allati yaitu nafsu baina jambaika kang tetep ing dalam kedua lambungmu. Fahya mongko utai nafsu iku allati nafsu tahtu bukan ngompori apa nafsu alaika ing atase sira. Ya, memprovokatori. Khatop itu kayu. Maksudnya ngomporin jadi umpan. Ya nafsu itu kerjanya begitu, la ammarotum bis-su'i. Ya itulah kerjanya nafsu. Iku tahtobu ngompori atau manas-manasin apa nafsu alaika ing atasi diriku. Tsumma la tufariku, kemudian tidak mau pisah. Sopo nafsu sohibaha ing orang yang punya nafsu. Ilal mamat sampai mati. Wasyaitanu khalitai syaitan iku yufariku pisah sopo syaitan fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan li annahu kronos dene kelakuan iku tuhallu diikat fihi di dalam bulan Ramadan apa asyayatinu beberapa syaitan warubbama tajidu lan terkadang mendapatkan engkau sira man mendapatkan ing orang yaktulu kang tega membunuh sapa man fihi ing dalam Ramadan wa yasruku lan nyolong nyuri sapa man fahadha mongko utawi ini peristiwa orang tega bunuh bulan Ramadan, nyuri bulan Ramadan, nafsu gak ditinggalkan iku minan nafsi saking pekerjaane nafsu. Faida malat mongko nalikane condong apa nafsu ilal maksiyati marang maksiat fadzakirha maka ingatkanlah sira ing nafsu diingatkan bi'adzabillah kelawan siksane Gusti Allah Subhanahu wa taala wal qati'ati lan terputus anillah dari rahmati Gusti Allah bisa babihi sebab maksiat. Para bapak yang saya hormati, kita ini tidak boleh meremehkan amalan-amalan kita. Amalan-amalan yang kelihatan. Yuk puasa yuk, puasa Senin Kamis gampang lah lah. Masih lami waktunya. Atau mungkin diajak amalan-amalan baik yang lain, kita tidak boleh meremehkan yang demikian. Jangan gampang. Kalau tidak ikut lebih baik dia. Ya. Ulah ditanggapin. Jangan meremehkan. Amalan apa saja. Baik sohiruha apalagi kabiruha. Baik yang kecil apalagi yang besar. Udah, gak usah diremehkan kalau kita memang tidak mau melaksanakan lebih baik dia. Nah. Kemudian kita ini lebih senang
memproduksi hal-hal yang tidak produktif daripada amal-amal yang kita anggap remeh. Contoh, kita berburu makanan, berburu rizki, berburu apa saja. Tapi jarang orang yang berburu ngaji di tempat ini. Jamaahnya ini saja, belum ada yang perubahan warna, muka dan lain sebagainya. Ya, berarti kan nggak menarik ini. Raudhatul Jannah, tapi kelihatan Raudhatun Nar bagi orang-orang lain. Ya. Padahal ini taman surga. Ya memang kayak begitulah. Kata Rasulullah, khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bisyahawati. Khuffat dikepung al jannatu bil makarihi. Surga itu kelihatan gak enak-enak. Jangan cangkeng kuman. Ya. Tapi kalau diajak yang lain cakap. Ya. Itu memang sudah jubilatil qulub, itu kayak begitu kata Rasulullah. Ya, bukan hanya ini saja, tapi agar kita ini tidak boleh kalah dengan hawa nafsu, harus kita paksa agar menjadi bagian daripada tabiat kita. Kebalikan itu akan menjadi terbiasa kalau kita lakukan tidak secara spontanitas. Karena susah para bapak, para junjungan sedaya memberikan karakter yang baik dalam jiwa kita. Kadangkala kita ini sudah berbuat bertahun-tahun bisa kalah dengan satu hal. Makanya wali itu kalau melakukan dosa kecil aja dia harus ngulangin lagi. Misalkan biasa istiqomah kayak Kang Zainal sholat duha, lu nggak sholat duha sekali gara-gara kondangan, ya udah dia akan turun lagi, mulai dari start lagi. Ya, itu hal-hal yang harus kita laksanakan secara kontinuitas. Ya. Para bapak yang saya hormati dan saya banggakan. Ya, tadi tabiat kayak begitu. Tapi neraka wa khufatin naru bisyahawat. Neraka artinya hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan syariat. Tubuh kita ini menjadi ringan, gampang sekali. Saya tadi juga begitu, masya Allah, abadnya ya Allah, mau berangkat itu kan saya. Nah ya, yang terasa. Memang saya bukan pamer ya, memang saya mengajak agar saya juga dikoreksi. Sehabis mudik sampai di sini, saya puasa untuk puasa pada Syawal, karena ini masih bulan Syawal. Kata Rasulullah, man shoma Ramadhana fa'atba'u sittan min Syawal ka'annahu shoma shaumad dahri. Barang siapa kemarin puasa sama Ramadan 1 bulan penuh, kemudian fa'atba'u sittan min Syawal, diikuti 6 hari puasa dasi dalam bulan Syawal, seolah-olah dia puasa dalam 1 tahun penuh. Ya ini tahatus minimah, dia diikuti, bukan gaya, bukan dia. Ya sebenarnya agak Kang Zainal ya, habis puasa karena malam juga nggak sahur, hanya makan kentang saja bisa sama air minum. Karena insya Allah kuat lah. Lagi besok. Putus-putus Ya. Yang penting 6 hari. Iya. Silahkan mau berturut-turut boleh, mau tidak boleh ya. Yang penting genepkanlah 6 hari. Bahkan ada ulama yang ngasih fatwa, jikalau kalian punya hutang boleh tasyrik dunia. Iya. Ya jadi dapat dua-duanya. Tapi duit. Pokoknya kodok bukan sawal, dapat aja. Iya. Jadi tapi niatnya wajib dulu kodok. Ya, secara otomatis tahsilul hasil. Kayak kita yang dikabar-kabar ketika sholat ke masjid ya, tahiyat masjid imam mau adzan ya sudah kita tasyrik niat tahiyat masjid sama qobliyatil Jumat. Dapat sekaligus. Buat niatnya 2 ya. Niatnya sih bener. Iya. Apa kita niat? Qala Malik rahimahullah taala. Jadi di dalam bulan Ramadan kemarin itu memang ada yang mengatakan kok sampai ada orang tega membunuh, ada orang sampai tega mencuri, bahkan
kemarin di CCTV ada orang sholat taraweh, ada orang taraweh, tahu-tahu nyandar sepeda motor, atau nggak begitu ada tas kantong di depan diambil. Ini maknanya apa? Hadis Rasulullah katanya, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jikalau datang bulan Ramadan, dibukalah lebar-lebar pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, diikat kuat-kuat setan. Tapi masih banyak ini kemaksiatan. Ini gimana mendudukkan hadis ini? Ada yang mengatakan kayak apa itu namanya ulama, bahwa memang betul hakikatnya setan itu ada dua. Ada setan dalam jati sendirinya memang tirante. Ada setan duplikasi ya kayak kita ini yang kelayakan. Meskipun Ramadan diikat lepas Pak, akhirnya ke warung kelihatan kakinya ya. Nah itu setan Pak yang lepas Pak. Gak kelihatan kepalanya tapi ada asap mengepul, ada kaki-kaki lain. Setan yang lepas. Datang ke rumah pura-pura masih puasa ya. Nah, memang ada yang memberikan itu makna demikian. Kalau tidak, seolah-olah hadis itu kontradiksi, ya, berlawanan apa yang kita pahami. Mana ini janji Rasulullah dalam hadisnya katanya sufidatis syayatin, tapi kok angger wae aya kemaksiatan. Nah, para bapak yang saya hormati dan saya banggakan, memang Ramadan itu subhanallah ya, luar biasa sekali pahalanya. Lau kana ummati ta'rafuna ma fi Ramadan latamannawna sanata kullaha Ramadan. Kalau seandainya kita ini nyaho ngerti, paham bener apa saja fadilah keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan, latamannawna sanata kullaha Ramadan, pasti kita ini akan mengharapkan agar 1 tahun itu adalah Ramadan semua. Bagaimana tidak para bapak ya, pahala dilipat gandakan, dosa diampuni, pintu tobat dibuka selebar-lebarnya. Ini adalah merupakan anugerah di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita evaluasi bulan Ramadan kemarin yang sudah lewat, agar tahun-tahun yang akan datang perbuatan-perbuatan yang kurang sesuai dengan syariat Islam, perbuatan-perbuatan yang kurang sesuai dengan fadilah-fadilah Ramadan, kita luruskan agar kita benar-benar mendapatkan apa seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Para bapak yang saya hormati dan saya banggakan, terusnya mana? Wal asalu utawi madu al masmumu kang diracun iku yutroku ditinggalkan. Apa asalul masmum ma'al ilmi beserta ngerti bihalawatihi kelawan manisnya asal masmum. 5 karena alasan fihi kang iku tetep ing dalem min wujudil adza utawi wujudnya yang menyakitkan atau yang mematikan atau yang membahayakan. Liqaulihi krana dawuh Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khulwatun khadiratun. Ad-dunya utawi dunya iku khulwatun manis, khadiratun tur iku hijau royo-royo, maksudnya enak dipandang. Wayur walan diriwatkan aidon khalidai opo jifatun qadaratun, lafal jifah qadarat utawi dunya iku jifatun bangke qadaratun kang menjijikan. Hulwatun tur iku manis, khadiratun kang hijau royo-royo inda ahlil ghaflah menurut orang yang lupa daratan.
Wajifatun lan iku bangke qadiratun kang menjijikan ingdal uqala menurut orang yang punya nalar, punya akal. Khulwatun tur iku manis, khadiratun tur iku bijuro-yoro ingdal nufusi menurut piro-piro nafsu. Jifatun tur iku bangke khadiratun kang bijuro-yoro ingdal mura'il qulubi menurut pandangane piro-piro hati. Khulwatun tur iku manis, khadiratun tur iku hijro-royo litahdiri bagi orang yang nakut-nakutin. Wajifatun lan iku bangke khadiratun kang menjijikan litangfiri untuk orang yang melarikan. Fala tahdu annakum mangka jangan sampai menipu sungguhan opo dunia ing sira kabeh bihalawatiha kelawan manisnya dunia fa inna akibataha maka sesungguhnya akibat dunia iku murratun pahit. Maksudnya wal asalul masmu ya, dunia itu ibarat madu tapi yang sudah ada racun ya. Nanti Gaji Zainal jangan nanya, Teteh dia milih di madu apa di racun? Jadi dunia itu Masya Allah tergantung kita melihat Pak. Kalau kita punya nalar bagi pecinta Allah, dunia itu hanya wasilah ya. Ingdal uqala ya, jifatun qadiratu bangkai yang mencucikan. Kita butuh hanya sekeperluannya untuk ibadah. Kita punya tabungan, kita ambil untuk umrah, untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah, untuk menyantuni anak yatim. Karena semua perbuatan dosa itu tidak harus diistighfari. Ada dosa yang tidak harus diistighfari dengan perbuatan yang lain. Kayak misalkan dawuh Rasulullah ya, Abdi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutin kejahatan itu dengan kebaikan, maka akan dihampura. Jangan kamu berbuat jahat langsung istighfar. Misalkan jadi Kang Rosim punya duit, diembat, dikemplang, tapi nggak disalurin, tidak dibalikin, hanya istighfar, ya kasihan. Tamhuha dengan hasanah yang serupa. Kamu punya duit harus dikabulkan dengan duit, bukan dengan istighfar. Banyak contoh-contoh perbuatan itu tidak harus diistighfari tapi mendapatkan maghfirah dari Allah. Contoh, ada seorang sahabat melihat anjing menjulurkan mulutnya sampai berhenti ngambil air di dalam sumur memberikan air minum untuk anjing. Akhirnya diampuni oleh Allah. Itu anjing para bapak yang kesuciannya mukhtalaf. Imam Syafi'i mengatakan najis mughalladh, Imam Malik, Imam Hanifah lapak. Nah, makanya ada waktu dulu Syekh Hasan Husain itu waktu kecil senang mainan anjing yang kecil kan lucu-lucu. Iya, irit masih kecil. Nah, ini anjing para bapak yang mukhtalafi bin najasa dikasih minum oleh kita, Allah melihat kebaikan. Apalagi kalau kita distribusikan energi kita, kebaikan kita untuk sesama yang membutuhkan, untuk makhluk yang membutuhkan. Alangkah indahnya. Jadi humanisme Islam, populisme Islam itu bukan hanya kepada Allah saja, yang formal-formal saja, tidak. Justru ibadah kepada manusia ini juga sama. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Bahkan kita ini belum dianggap syukur kepada Allah kalau kita kepada sesama ini tidak bisa berterima kasih. Saya sampai capek istighfar ke Allah, kalau hari ini tidak minta hampura ke Kang Rosim, halal bihalal Allah mawal mungkin memberikan ampun. Jadi maghfirah Allah itu kalau hukum adamiyah kita harus. Jadi dunia itu ibaratnya adalah madu yang beracun. Dari mana kita melihat? Kalau untuk orang ghafilin, orang yang lupa fungsi dia
diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini bukan khalifah fil ardi, tapi hanya naimah fil ardi, hanya senang-senang seperti kaum materialis, kaum kapitalis. Ya, dia akan melihat dunia itu adalah khulwatul khadiratun. Ya, pandangan mereka kaum kapitalis, kaum yang serba membolehkan, kaum ibahiyah dan kaum-kaum yang lain. Kita ini kan tidak ingat terhadap fungsi keterciptaan kita, pemakhlukan kita sebagai khalifah fil ardi. Karena itu kita melihat dunia ya biasa-biasa saja. Ya, Pak Haji Mehmet melihat duit begitu kelihatan, ya biasa-biasa saja. Ya. Bukan menjadikan duit itu terbelenggu dia untuk berbuat baik, untuk zikir kepada Allah, untuk ngaji. Kalau Pak Haji Mehmet misalkan melihat duit itu sebagai khulwatul khadiratun, nggak mungkin berangkat ngaji. Bahkan datangnya lebih dulu beliau daripada saya. Anak saya kedua. Oleh karena itu saudara sekalian, ya, tergantung kita melihat dunia. Ya, kalau kita lihat dunia segalanya, dunia akan semakin lari. Kalau kita cuek dengan dunia akan mencari kita. Contoh para wali saja, ya, dikejar malah, ya. Itu barangkali, ya, karena waktu sudah malam jam 12 kurang berapa? Mohon maaf sekali lagi, bila ada tutur kata, saya mohon maaf, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 4 jam 10 kurang 2 menit. Kita akhiri dengan baca doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari